والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sidang salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama setelah menjalankan salat subuh secara berjamaah, kita natadaras kitab Allah. Kita sama-sama mengkaji dan mempelajari kalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap majelis yang singkat ini terrealisasi di dalamnya apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah, lalu mereka yatluna kitaballah, mereka membaca firman-Nya, kalamullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka pelajari Al-Qur'an itu di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. 4 kemuliaan sekaligus dia raih. Pertama, Allah akan turunkan ketenangan. Yang kedua, Allah akan liputkan dengan rahmah darinya. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan menyuruh malaikat untuk menutupkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang hadir. Dan yang keempat, mereka akan disebut oleh Allah Ta'ala di hadapan malaikat-malaikatnya dengan nama-nama mereka yang hadir. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Muyassar. Kita akan masuk di dalam surah At-Tin. Baik, kita akan baca surahnya, baru kemudian kita akan lihat apa penjelasan ulama terkait dengan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, ayat pertama sampai ayat yang ke-8 Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita sebuah hakikat kehidupan yang maha indah. Di dalam ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Wattini wazzaitun. At-tin dan az-zaitun. Kata para ulama, aqsamallahu bittini wazzaitun wa huma minas thimaril masyhurah. Allah bersumpah dengan buah tin dan juga dengan buah zaitun. Ini 2 buah yang tidak samar, tidak asing di telinga para jamaah. Kita mudah mendapatkannya di sebagian toko-toko yang menyediakan makanan-makanan Arab. Benar,
karena ini banyak tertanam di daerah Arab. Baik. Wa turi sinina, dan Allah bersumpah dengan bukit atau gunung yang dikenal dengan nama Gunung Tursina. Gunung ini kata para ulama, alladzi kallamallahu alaihi Musa taklima, di mana Allah itu mengajak Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbicara langsung. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu dikenal dengan gelar Kalimur Rahman. Dengan gelar Kalim Ar-Rahman. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya? Di bukit ini, Turi Sina. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala bersumpah dengan tin, dengan zaitun, dengan Tur Sina. Dan juga Allah Ta'ala bersumpah dengan wahadzal baladil amin. Al-baladil amin yang dimaksud adalah negeri Makkah. Demikian disebutkan oleh para ulama. Aqsama bihadzal balad al-amin min kulli khawf. Wahia Makkah, mahbatul wahy. Allah bersumpah dengan al-balad al-amin, yaitu negeri Makkah, tempat turunnya wahyu. Jamaah yang kami muliakan, 3 tempat-tempat yang istimewa, sehingga dengannya Allah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim dengan 3 tempat tersebut. Kita sering mengulang bahwa Allah Ta'ala itu berhak untuk bersumpah dengan apa saja dan siapa saja yang Allah kehendaki. Beda kita sebagai makhluk tidak boleh kecuali bersumpah dengan nama Allah. Ini adalah pelajaran akidah yang selalu diulang-ulang oleh para ulama. Namun kita mengambil pelajaran ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, baik itu nama tempat atau seseorang atau sebuah benda dan lain sebagainya, maka ini pertanda sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, buah-buah seperti ini, at-tin, az-zaitun, memiliki kelebihan dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Melebihi buah-buah yang lain. Ada kandungan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan buah-buah yang lain untuk dikonsumsi sebagai terapi dan lain sebagainya. Baik. Namun, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tidak boleh untuk meyakini sesuatu lebih, bahkan terjatuh dalam bentuk tabarruk yang terlarang dalam tinjauan syariat. Dia menjadikan buah tin atau buah zaitun sebagai jimat misalnya. Ataukah dia menjadikan tanah atau bebatuan yang ada di Bukit Tursina sebagai jimat. Atau dia mengambil bebatuan yang ada di kota Makkah, atau dia mengambil pepohonan yang ada di kota Makkah, atau dia itu membawa sesuatu yang dia beli di kota Makkah untuk dijadikan sebagai jimat. Padahal kalau kita lihat apa yang dia beli di kota Makkah dari kain yang dia kelak akan digunakan sebagai kain kafan dia, toh dikirim dari luar Makkah, kadang dari Indonesia, kadang dari Cina. Jadi tidak sampai seperti itu. Itu adalah tempat yang Allah Ta'ala cintai, tempat yang Rasulnya SAW cintai. Tetapi untuk menjadikan itu sebagai tempat seseorang mengalami berkah, ini sudah melewati ketentuan-ketentuan syariat. Tidak boleh. Baik. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Baladil Amin. Al-Amin itu apa artinya? Yang sangat aman. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah anugerah yang sangat indah dari Allah Ta'ala kepada penduduk Makkah. Wa man dakhalahu kana amina. Itu Allah mengatakan dalam ayatnya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk dalam kota Makkah, maka dia akan aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, setiap orang yang menginginkan kejelekan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim, kata Allah. Siapa yang dia menginginkan terhadap negeri Makkah bi ilhad, ingin melakukan di dalamnya kerusakan-kerusakan ideologi, bi ilhadin bi zulmin, kezaliman yang dia lakukan di dalamnya, akan Allah balas dengan siksa yang sangat pedih. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, setiap upaya untuk merusak kota Makkah, untuk menghancurkan stabilitas keamanan kota Makkah, akan kembali kepada orang yang akan melakukannya. Kita tidak lupa kisah Raja Abraha. Sesuatu yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Dan orang yang paling jahat di muka bumi yang akan muncul di akhir zaman, yaitu siapa? Dajjal. Terproteksi, dia tidak akan mampu memasuki kota Makkah dan kota Madinah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keadaan negeri yang seperti ini adalah keadaan negeri yang dirindukan oleh setiap muslim. Suasana ibadah, bagaimana keadaan tempat-tempat yang itu menjadi masyair al-khair, tempat-tempat seorang itu mereka meluapkan kerinduannya dengan Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Al-balad al-haram, negeri Makkah dan juga tentunya Madinah. Coba kalau para jamaah lihat itu ya, kita melihat bagaimana penjagaan dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Sesuatu yang kita melihat kalau dengan kacamata kita, gampang orang buat masalah. Tetapi aman. Sesuatu yang betul-betul adalah penjagaan dari Allah Ta'ala. Penjagaan ilahi. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa hadzal baladil amin. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, lebih daripada itu. Allah jaga kota Makkah itu dari bahaya-bahaya ideologi, bahaya-bahaya kerancuan berfikir yang akan menjadikan rumah Allah, Ka'bah, menjadi tempat-tempat dilakukannya kemaksiatan. Dengan adanya Khadimul Haramain, dengan adanya penjaga dua tempat kota suci, bagaimana perbuatan-perbuatan syirik diminimalkan sesikit mungkin. Orang yang ingin melakukan praktek kesyirikan, ruh, gitu dibilang. Pergi. Orang yang mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat, dilarang. Ini adalah bentuk dari keamanan yang ada di negeri tersebut. Ya. Kita sangat melihat benar kemaksiatan ada. Bagaimanapun manusia, dia berbuat kemaksiatan di mana-mana, karena dia bukan sosok manusia yang maksum. Tetapi jamaah yang saya muliakan, tidak bisa untuk dibandingkan dengan tempat lain. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tidak mengizinkan terjadi di tempat tersebut perkara-perkara yang bertolak belakang dengan keesaan dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di dalam ayat yang keempat Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan, khalaqna, kami menciptakan, al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang terbaik. Kata ulama, walaqad khalaqnal insana fi ahsani surah. Taqwim itu namanya surah. Taqwim itu surah. Jadi qawam itu diambil dari fi'il qama. Qama itu artinya berdiri. Bagaimana maksudnya? Taqwim berarti bentuk postur tubuhnya. Seorang manusia berdiri. Lalu dia lihat nyaris tidak ada kekurangan. Ini makna dari ahsan taqwim, yaitu ahsan surah. Seandainya satu saja dari anggota badan kita salah tempat, apa yang terjadi? Satu saja salah tempat. Nggak usah yang jauh-jauh. Ya. Misalnya, hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang terjadi kepada sebagian
mereka yang diuji oleh Allah Ta'ala, bibir yang Allah Ta'ala bentuk dengan seindah mungkin, elastis, betul-betul indah, rapi, cantik, sesuai dengan kondisi tubuh. Ketika ada orang yang lahir tidak seperti itu, kita melihat sesuatu yang beda. Sehingga dibolehkan bagi para ulama, mereka mengatakan untuk dilakukan operasi untuk menyamakan dengan apa yang menjadi ciptaan Allah. Satu saja berubah dari tempatnya itu sudah kurang pas. Apalagi kalau hilang. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala menyebutkan ini semuanya ini fi maqam at-tashrif kepada manusia, dalam konteks pemuliaan kepada manusia. Coba kita mikir dengan keadaan binatang yang keadaannya seperti yang kita lihat. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada yang punya 2 tangan, 2 kaki, tidak bisa menggunakannya seperti yang digunakan oleh manusia. Ada yang Allah Ta'ala jadikan binatang itu tulang ekornya menjorok ke belakang, artinya ada ekornya. Manusia punya tulang ekor atau tidak? Punya. Namanya ajab az-zanab. Itu nanti yang kalau kita mati, itu akan tersisa sampai hari kiamat dan akan menjadi tunas balik kelahirannya kita, penciptaan kita oleh Allah kedua kalinya. Tetapi tidak Allah panjangkan. Coba kalau dipanjangkan, yang namanya manusia itu Allah ciptakan dengan ahsan takwin. Dan ayat ini sangat jelas untuk membantah teori siapa tuh yang mengatakan kalau manusia itu asalnya dari monyet, Darwin. Dan itu juga telah ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Ahsan takwim, kif? Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dalam keadaan seperti monyet, kemudian sedikit demi sedikit menyesuaikan kondisi bumi, kemudian lama-kelamaan la ilaha illallah. Dari mana dia mendapatkan kesimpulan itu? Bukankah Allah mengatakan fi ahsani taqwim, fi maqam at-tashrif? Namun jamaah yang saya muliakan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu akan berubah menjadi petaka manakala kita gunakan tidak pada semestinya. Dan ini banyak terjadi kepada manusia. Menggunakan kenikmatan Allah itu tidak pada semestinya. Apakah dengan mengkufuri kenikmatan itu, ataukah dengan menggunakannya di atas kemurkaan Allah? Bagaimana bentuk mengkufuri? Dia masih saja ngomel setiap hari. Kalau Allah itu tidak berikan kepada dia rezeki, Allah tidak adil, Allah masih belum memberikan kepada dia apa yang dia minta. Nah, itu badan kamu, badan kita ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini kan kenikmatan yang paling besar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kan sebuah kenikmatan yang paling besar. Tidak ada seorang manusia ilmuwan, seorang ahli siapapun yang mampu untuk menciptakan seperti ciptaannya manusia. Ini kan kenikmatan besar. Masih belum kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Kedua tangan, kedua kaki, bentuk postur tubuh. Maka kita harus mensyukuri kenikmatan Allah. Walaupun dalam segi materi kita sedikit, tetapi Allah itu telah menganugerahkan kepada kita kekayaan yang sangat hebat. Atau dengan menggunakan selain yang Allah ridhai, dia gunakan tangannya untuk mencuri, dia gunakan matanya untuk melihat yang haram, dia gunakan kakinya untuk melangkah menuju kemaksiatan, dia gunakan fikirannya untuk bermaksiat kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Di ayat yang kelima Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan manusia dalam keadaan yang paling rendah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, apa faidah yang kita ambil dari ayat keempat dan kelima? Seorang tidak boleh tertipu dengan penampilan. Boleh kita menggunakan pakaian yang indah, menggunakan penampilan yang sangat mewah dan gelamau, tetapi kita akan menjadi orang yang paling rendah manakala kita tidak membawa kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Summa radadnahu asfala safilin, ay summa radadnahu ilan nar in lam yuti'illah wa yattabi'ir rusul.
Kalau dia tidak taat kepada Allah dan mengikuti Rasul, nggak ada harganya itu. Kemewahan, keindahan, ketampanan, kecantikan kalau dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka jamaah yang saya muliakan, ini adalah teguran yang sangat dalam dari Allah. Sebelum tangan kita mengambil sesuatu yang haram, mata kita melihat hal yang dimurkai oleh Allah, ingat ini akan menjatuhkan mata dan tangan kita ke dalam kerendahan. Yu'ta birrajul al-azim as-samin la yazinu indallahi janaha ba'udah. Didatangkan di hari kiamat dengan seorang yang dia gemuk besar, badannya itu kekar dan hebat, tetapi tidak imbang di hadapan Allah dengan satu sayap nyamuk. Gak ada harganya. Kita juga gitu. Mata yang indah, hidung yang cantik, mulut yang demikian, subhanallah, tidak akan ada harganya kalau digunakan dalam kemaksiatan. Lalu Allah membuat pengecualian di sini, ilal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beramal, beriman, beramal dengan amalan salih. Falahum, mereka mendapatkan ajrun, pahala, ghairu mamnun. Mamnun adalah maktu, mangkus, tidak akan terputus, tiada henti. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Wahai manusia, apa yang membawamu untuk mendustakan hari kebangkitan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah zat yang maha adil dari semua hakim-hakim yang mengadili? Baik, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah maha adil dalam penciptaannya, dalam aturannya. Alaihissallahu yaj'alu hadzal yaum lil fasli bainan nas bi ahkamil hakimin fi kulli ma khalaq. Kita diingatkan dengan hari kiamat. Allah maha adil dengan apa yang akan kita lalui nanti di hari kiamat. Antum kita beramal kebaikan, kita yang akan meraihnya pahala. Kita akan mendapatkan hasil baik. Kalau kita melakukan maksiat, kita akan menuai dosanya. Ahkamul hakimin. Allah maha adil dan maha hakim dari semua bentuk hakim-hakim yang mengadili. Oleh karena itu jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat pertama sampai ayat yang ke-8 ini membawa kita semuanya untuk benar-benar takut kepada Allah dan mensyukuri kenikmatan Allah. Baik, demikian para jamaah yang saya muliakan, waktu kita sudah cukup. Insyaallah kita cukupkan sekian. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.